tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih. Yuk ikuti Ustazah. Dua tangan ke atas, Allahu Akbar. Dua tangan ke samping, Subhanallah. Dua tangan ke depan, Astaghfirullah. Siap berdoa, Alhamdulillah. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku rezeki kefahaman. Amin. Nah, teman-teman, minggu kemarin kita sudah cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Hari ini kita akan cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita lanjutkan cerita nabinya, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Ayo ikuti Ustazah. 1, 2, 3. Nabi Ibrahim dibakar tak mempan. Nabi Musa dengan tongkat laut dibelah. Nabi Sulaiman berbahasa hewan. Nabi Isa menyembuhkan orang buta. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, itulah mukjizat, bukti kuasanya. Itulah mukjizat, bukti kuasanya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai bernyanyi. Yuk kita lanjutkan kisahnya tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, Ustazah akan lihatkan bukunya terlebih dahulu. Nah, hari ini Ustazah mengambil ceritanya dari buku Kisah Masa Kecil Para Nabi dan Rasul. Nah, yuk anak Ustazah dengarkan ceritanya sama-sama. Teman-teman, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah keturunan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah dari kecil anak yang sangat cerdas. Dia selalu dibawa oleh Nabi Daud kemana Nabi Daud pergi. Nah, teman-teman, suatu hari ada sebuah permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Daud. Ada dua orang pemuda yang menghadap kepada Nabi Daud. Pemuda ini bercerita kepada Nabi Daud, "Wahai rajaku Nabi Daud, si fulan ini kambingnya sudah memakan tanaman aku semuanya, bahkan tidak bersisa satu. Aku tidak terima. Aku minta ganti rugi dari dia." Kepada si fulan tersebut, "Wahai fulan, karena kambing kamu telah memakan tanaman saudara kamu semuanya, tidak ada bersisa sedikit pun, maka silahkan dikasihkan kambingmu pada dia." Nah, akan tetapi si fulan ini tidak terima. "Kenapa harus kambing aku dikasihkan sama dia?" Lalu Nabi Daud menjawab, "Karena kambing kamu sudah memakan tanaman semuanya. Dia minta ganti rugi. Karena kambing kamu sudah merusak tanamannya, maka kambing kamu harus diserahkan." Ketika itu, Nabi Sulaiman berada di samping ayahnya Nabi Daud. Maka Nabi Sulaiman berkata, "Wahai ayah, keputusan ayahanda sudah benar. Akan tetapi ada sedikit lagi keputusan yang lebih bijak yang saya pikir." Maka Nabi Daud berkata kepada Sulaiman, "Wahai anakku, apa pendapat yang engkau utarakan?" Maka Nabi Sulaiman berkata, "Karena dua pemuda ini
Yang satu mempunyai kambing, yang satu lagi mempunyai ladang. Karena kambing sefulan telah memakan semua tanaman saudaranya, maka tanaman tersebut sudah rusak semuanya. Maka si fulan harus menyerahkan kambingnya kepada saudara yang pemilik tanaman tadi selama 1 tahun. Dan juga yang pemilik tanaman tadi juga mengasihkan kepada si fulan yang punya kambing ini selama 1 tahun. Silahkan saudara tadi memelihara kambingnya dan mengambil manfaat dari kambingnya ini selama 1 tahun. Dan juga si fulan silahkan merawat tanaman saudaranya tadi dan mengambil manfaatnya selama 1 tahun. Maka Nabi Daud mendengar pendapat dari Nabi Sulaiman sangat menerima pendapat tersebut dan keputusan yang tersebut. Maka Nabi Daud mengatakan, "Wahai anakku, keputusanmu sangat tepat sekali." Maka keputusan Sulaiman diterima oleh Nabi Daud dan diputuskan bahwa 2 pemuda tadi harus bertukar tanaman dengan kambing. Silakan mengambil manfaatnya, silakan memelihara dan merawatnya selama 1 tahun. Pemuda tadi sangat senang sekali karena kebijakan yang diambilnya dan keputusan yang diputuskannya sangat adil sekali. Nah, setelah berjalannya waktu, Nabi Daud menyerahkan tahtanya kepada Nabi Sulaiman sebagai raja. Nah, dari kecil Nabi Sulaiman sudah nampak kecerdasannya dan sudah bijak dalam menanggapi sebuah permasalahan. Nah, ketika Nabi Sulaiman menjadi raja, ada juga peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Sulaiman. Ada di sebuah padang pasir dan di sebuah gurun pasir terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu. Namanya adalah Ratu Balqis. Maka ketika itu, Ratu Balqis ini bersama pengikutnya, dia menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Ketika itu burung hudhud pergi ke kerajaan Ratu Balqis dan dia melihat bahwasanya Ratu Balqis bersama pengikutnya sedang menyembah matahari. Maka ketika itu burung hudhud kembali lagi kepada Nabi Sulaiman dan menyampaikan peristiwa tersebut kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mengirimkan sebuah surat kepada Ratu Balqis. "Wahai burung hudhud, aku tuliskan sebuah surat, silahkan engkau antar kepada Ratu Balqis tersebut." Tiba di kerajaan Ratu Balqis, maka dia menerima surat dari burung hudhud tersebut. Maka dibacanya, "Wahai Ratu Balqis, aku mengirimkan surat kepadamu. Aku perintahkan kepadamu untuk menyembah Allah dan mengikuti segala perintahnya. Kalau engkau tidak mau menyembah Allah dan mengikuti segala perintahnya, maka aku dengan pasukanmu akan menghancurkan kerajaanmu." Maka ketika itu, pasukan Ratu Balqis tidak menerima isi surat dari Nabi Sulaiman. Maka pasukannya menyampaikan kepada Ratu Balqis, "Wahai Ratu Balqis, isi surat Raja Sulaiman tersebut sangat menghinamu Ratu Balqis." Nah, ketika itu pasukannya sangat emosi. "Mari kita kumpulkan semua tenaga kita dan kita berperang bersama kerajaan Nabi Sulaiman." Maka ketika itu Ratu Balqis tidak mengambil keputusan untuk menyerang kerajaan Nabi Sulaiman. Dia
membalas surat dari Nabi Sulaiman tersebut. Wahai Nabi Sulaiman, ini surat balasanmu. Maka setelah dibaca oleh Nabi Sulaiman, isi suratnya, Nabi Ratu Balqis akan berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman menyambut baik balasan surat dari Ratu Balqis tersebut. Maka ketika itu Ratu Balqis menyiapkan segala bala tentaranya, segala perhiasannya, dia persembahkan kepada Nabi Sulaiman. Nah, ketika Ratu Balqis dengan tentaranya mau berkunjung kepada kerajaan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman menunjuk jin ifrit untuk memindahkan kerajaan Ratu Balqis di samping kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, maka dia sangat heran sekali karena dia juga melihat kerajaannya berada di samping kerajaan Nabi Sulaiman. Maka ketika itu Ratu Balqis pergi ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman melihat isi kerajaannya. Dan di sana Ratu Balqis sangat kagum sekali. Kerajaan Nabi Sulaiman sangat megah sekali. Dindingnya terbuat dari kaca, dari emas, dan lantainya rasa menginjak kaca, dan di bawahnya ada air yang bergenang di bawahnya. Sangat cantik sekali. Nah, ketika itu Ratu Balqis sangat malu sekali. Dan dia menyampaikan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya dia akan memeluk Islam dan mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah di depan Raja Sulaiman. Nah, teman-teman, dari kisah tadi dapat kita ambil mukjizat dan hikmah dari cerita Nabi Sulaiman. Yang pertama, mukjizat Nabi Sulaiman, dia bisa berbahasa hewan. Dan juga teman Nabi Sulaiman bukan manusia saja, hewan dan jin dia dijadikan temannya dan bahkan dijadikan pasukannya. Nah, yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil teman-teman, Nabi Sulaiman adalah anak yang cerdas. Dari kecil dia sudah melihatkan kecerdasannya. Bahkan ketika dihadapi sebuah permasalahan, dia bisa mengambil keputusan yang bijak. Nah, tidak salah ketika itu Nabi Daud mengangkat anaknya Nabi Sulaiman sebagai raja. Nah, teman-teman, dari kisah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil tauladan dari cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari sini dulu cerita atau kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan saudara-saudari, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.